Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ira Handayani Saragi dengan NIM 2002-030019. Jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Pendahuluan. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang berasal dari Afrika, yaitu lele dumbo yaitu Graphineus dan lele lokal yaitu Clarias baractatus, dan sudah dibudidayakan secara komersial oleh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Budidaya lele ini berkembang pesat dikarenakan yang pertama yaitu dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dan padat tebarnya tinggi. Yang kedua yaitu teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu pemasarannya relatif mudah. Yang keempat yaitu modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Serta yang kelima yaitu waktu usaha yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Secara ekonomis, usaha budidaya lele sangat menguntungkan karena ikan lele memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tidak memerlukan perawatan yang rumit, penghasilan protein yang tinggi sehingga sangat baik untuk pemenuhan gizi masyarakat. Harga jualnya terjangkau oleh masyarakat serta mudah didapatkan di pasaran. Dalam usaha budidaya, kebutuhan pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar, yaitu berkisaran antara 80 sampai dengan 85 derajat dari total biaya produksi. Saat ini komponen terbesar biaya produksi dikarenakan mahalnya harga pakan sehingga masih menjadi kendala besar. Hal ini terkait dengan tergantungnya bahan baku pakan impor yang harganya terus meningkat. Yang kedua yaitu biologi ikan lele. Ciri-ciri morfologi yang pertama yaitu ikan lele secara umum memiliki tubuh yang licin, berlendir, tidak bersisik dan bersungut ataupun berkumis. Lele memiliki kepala yang panjang yang hampirnya mencapai seperempat dari panjang tubuhnya. Kepala pipihnya ke bawah ataupun disebut dengan differences, dengan bagian atas dan bagian bawah kepalanya tertutup oleh tulang pelat. Tulang pelat ini membentuk ruang rongga di atas insang. Di ruangan inilah terdapat alat pernapasan tambahan berupa labirin, yang bentuknya seperti rimbunan dedaunan dan berwarna kemerahan. Fungsi labirin ini untuk mengambil oksigen langsung dari udara dengan alat pernapasan tambah ikan ini. Ikan lele mampu bertahan hidup dalam kondisi oksigen yang mampu bertahan hingga dalam kondisi yaitu mulutnya terletak pada ujung moncong ataupun yang disebut dengan terminal dengan dilengkapi 4 buah sungut ataupun kumis. Mulut lele dilengkapi gigi ataupun hanya berupa permukaan kasar di mulut bagian depan. Di sini terdapat gambarnya, yaitu ini merupakan kumis dan ini merupakan keseluruhan tubuh lele yang dapat dilihat dari samping. Habitat ikan lele yaitu lingkungan lele ditemukan di perairan air tawar yang rendah hingga sedikit fayau di alam. Ikan lele ini hidup di sungai-sungai yang arusnya mengalir secara perlahan ataupun lambat, kolam, danau, waduk, rawa, serta genangan air tawar lainnya. Ikan lele ini lebih menyukai perairan yang tenang, tepian dangkal dan terlindungi. Ikan lele memiliki kebiasaan membuat ataupun menempati lubang-lubang di tepi sungai ataupun kolam. Tingkah laku ikan lele ini bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam dan siang hari yang biasanya berdiam diri dan berlindung diri di tempat-tempat gelap. Ikan lele dilengkapi pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur insangnya dan bernapas dengan bantuan labirin yang berbentuk seperti bunga karang di bawah badannya. Fungsinya sebagai penyerapan oksigen yang berasal dari udara sekitarnya. Maka dalam keadaan tertentu, ikan lele dapat beberapa jam berdiam di permukaan tanah yang lembab dan sedikit kadar oksigennya. Kebiasaan makanan ikan lele ini adalah pemakan hewan dan pemakan bangkai. Makanannya berupa binatang-binatang renik seperti kutu air, cacing, larva, dan siput kecil dan sebagainya. Ikan ini biasanya mencari makanan di dasar perairan, tetapi bila ada makanan yang terapung maka lele juga dengan cepat memakannya. Walau ikan lele bersifat nokturnal, akan tetapi pada kolam pemeliharaan terutama budidaya, secara intensif lele dapat dibiasakan diberi pakan pelet pagi ataupun siang hari.
walaupun nafsu makannya tetap lebih tinggi jika diberi pada waktu malam hari. Ikan lele relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang kandungan oksigennya sangat terbatas. Untuk laju pertumbuhannya yaitu untuk pembesaran menurut Suhendas tahun 1988, laju pertumbuhan ikan ini yaitu 1,25% per hari apabila diberi pakan yang mengandung protein 45% dan energinya 3000 kal per kilogram pakan. Di kolam tergenang dengan diberi pakan buatan ikan lele Dumbo dapat tumbuh mencapai 300 gram dari berat awal kurang lebih 30 gram dalam waktu 2 bulan. Sedangkan ikan lele Dumbo yang dipelihara dalam KJA dengan padat tebar 503 ekor per meter dapat mencapai berat 16 kg. Jenis-jenis ikan lele ada beberapa bagian, yaitu pertama lele lokal, yaitu merupakan lele asli perairan umum Indonesia yang digunakan sejak tahun 1975 di daerah Blitar ataupun Jawa Timur. Yang kedua yaitu lele Dumbo, yaitu Clarias garifinus, adalah ikan introduksi yang didatangi ke Indonesia pada tahun 1985, di mana lele Dumbo ini merupakan lele hibrid dari hasil persilangan lele lokal Afrika spesies Mascobicus dengan lele lokal yaitu Taiwan spesies Sepuxus. Dengan perkawinan silang tersebut menggunakan Mosabisus jantan dan Buscus betina. Yang ketiga yaitu lele Kelly, yaitu merupakan salah satu ikan lele lokal, yaitu lele ini mulai dibudidayakan pada tahun 1987 oleh Subbalik Tatwar Palembang dengan berhasil dipijah pada tahun 1989. Yang keempat yaitu lele Sangkuriang yang merupakan hasil perbaikan genetik lele yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budaya Air Tawar ataupun yang disingkat dengan BBP-BAT Sukabumi dengan melakukan silang balik ataupun terhadap induk lele yang ada di Indonesia antara induk betina generasi kedua dengan induk jantan generasi ke-6. Yang terakhir yaitu lele Viton, yaitu dengan dihasilkan oleh kelompok Sinar Kehidupan Abadi ataupun yang disingkat dengan SKA. Kelompok budidaya ini yaitu merupakan lele hasil silang antara lele Dumbo asal Thailand dengan lele Dumbo asal Afrika. Untuk teknologi bioflok yaitu pertama yaitu pembuatan kolam. Konstruksi kolam bundar berbahan plastik dengan rangka besi anyaman ataupun yang pertama yaitu besi anyaman dengan diameter 6 untuk rangka dinding kolam. Yang kedua fiber tipis ataupun karpet talang triflex 2 mm untuk pelapis dinding. Terval plastik untuk dinding dan dasar kolam, pipa PVC 2 inch dan kene 2 buah. Yang E ada itu seller ataupun lem, yang ke F yaitu gunting, yang ke G yaitu gergaji besi. Caranya yang pertama yaitu besi anyaman dipotong dengan ukuran yang diinginkan, kemudian buku dikaitkan dengan cincin besi ataupun diikat dengan kawat sebagai pengunci sehingga berbentuk lingkaran. Yang B yaitu kolam dapat berbentuk persegi dengan berukuran 1 x 2 meter x 2 x 4 meter ataupun kolam berbentuk bundar berdiameter 2 meter. Untuk kolam berbentuk persegi, sudut dilengkapi untuk menghindari sudut mati. Yang C yaitu terpal ataupun plastik dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk kolam yang diinginkan, kemudian dijahit dan dilem agar tidak bocor. Terpal yang sudah jadi dimasukkan ke dalam rangka besi yang telah disiapkan. Persiapan kolam. Yang pertama yaitu pengisian air. Sebelum kolam diisi air, kolam terlebih dahulu dibersihkan ataupun disterilisasi. Bila perlu dilakukan disinfeksi dengan menggunakan Kavorit 10% pengisian air ke dalam kolam sampai penuh dengan ketinggian air 80 sampai dengan 100 cm dengan menggunakan air sumur atau air sungai yang 3 hari sudah ditreatment dengan menggunakan Kavorit 30 gram per meter selama 3 hari. Dan untuk kolam di dalam ruangan dinetralkan dengan sodium thiosfulat dengan 3 dosis 15 gram per meter setelah minimal 24 jam pemberian Kavorit. Yang kedua yaitu peralatan pemasangan, yaitu meliputi pompa dan perlengkapan
Setelah itu pemasangan perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui kekuatan aliran arus dan kemampuan pengadukannya. Aliran dibuat melingkar sehingga endapan terjadi di bagian tengah kolam. Pompa harus dipasang di tengah dan dikeluarkan di bagian tepi kolam dengan arah keluar yang berlawanan. Yang terakhir yaitu pengadukan dengan aerasi. Pengadukan dilakukan dengan menggunakan blower 100 watt dan dapat dimanfaatkan untuk 6 unit kolam bundar yang dipasang mulai dari awal pemeliharaan. Gunanya untuk mengaduk media supaya bahan-bahan organik teraduk dengan rata sehingga terurai secara aerobik, untuk meningkatkan oksigen terlarut dan membuang gas karbon dioksida, dan untuk mengurangi penurunan. Selanjutnya yaitu penebaran benih. Benih lele yang ditebar berukuran 7 sampai dengan 8 cm yang sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia dengan nomor 01264842 sampai dengan 2000 dengan padat tebar 100 ekor per meter. Yaitu sebelum benih ditebar sebaiknya benih lele disuci makan ataupun direndam dengan menggunakan vaksin sesuai aturan pakai pada label kemasan. Penerapan benih hendaknya dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari. Upaya penyamanan suhu air wadah benih secara bertahap agar benih tidak stres saat ditebar. Untuk manajemen pakan, benih dipuasakan selama 2 hari untuk proses adaptasi dengan lingkungan baru sambil menunggu isi lambung benar-benar kosong ataupun bersih. Pada saat pemberian pakan pertama kali disarankan maksimal selain pemberian pakan probiotik, sebaiknya juga melakukan pengapuran 7 hari sekaligus pada bulan pertama dan setiap 5 hari sekali pada bulan 3 berikutnya dengan dosis 200 gram per meter air. Setelah itu tambahkan unsur C, yaitu sebanyak 240 gram per 10 kg pakan yang diberikan. Selanjutnya beri aerasi yang kuat di dasar kolam hingga permukaan air mempercepat proses pengadukan hingga terbentuknya vlog. Dalam pengelolaan airnya sangat penting dalam usaha budidaya, di mana kegiatan pengolahan air dapat dilakukan dengan cara menambahkan probiotik ke dalam wadah budidaya. Untuk pengendalian hama dan penyakitnya yaitu penyakit merah yaitu penyebabnya Aeromonas hydrophila dan Pseudomonas hydrophila. Gejalanya yaitu yang pertama warna tubuh kusam ataupun gelap, nafsu makan menurun, mengumpul dengan saluran pembuangan, kulit kasat dan ekses lender, pendarahan pada pangkal sirip, ekor, sekitar anus dan bagian tubuh lainnya. Yang ketiga itu sisik lepas, luka di sekitar mulut dan bagian tubuh lainnya. Yang keempat yaitu pada infeksi berat, perut lembek dan bengkak yang berisi cairan merah kekuningan. Yang terakhir yaitu ikan mati lemas sering ditemukan di permukaan maupun dasar kolam. Untuk cara pengendaliannya yaitu yang pertama, desinfeksi sarana budidaya sebelum dan selama proses pemeliharaan. Yang kedua, pemberian unsur imunostimulan ataupun penambahan vitamin C pada pakan secara rutin selama pemeliharaan. Untuk pengendalian hama penyakit yang kedua yaitu penyakit Pseudomonas, yaitu penyebabnya bakteri Pseudomonas sp. Itu yang pertama gejalanya ikan lemah, bergerak agak lambat, bernapas menggap-menggap di permukaan air, warna insang pucat dan warna tubuh berubah gelap, terdapat bercak-bercak merah pada bagian luar tubuhnya dan kerusakan pada sirip insang dan kulit. Untuk pengendaliannya yang pertama itu memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik terlarut dan untuk meningkatkan frekuensi penggantian air baru. Yang kedua yaitu kurangi pemberian pakan dan jumlah ikan dalam kolam. Yang ketiga yaitu perendaman dalam larutan garam dapur yaitu sekitar 500 sampai 1000 ppm. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit saprolegniasasi, yaitu penyebab Saprolegnia sp dan Aclia sp. Gejalanya serangan bersifat akukronis hingga akut, dapat mengakibatkan kematian hingga 100%, reproduksi secara aseksual melalui hipa fertile untuk memproduksi spora infektif. Untuk pengendaliannya yang pertama itu menaikkan dan mempertahankan suhu air sekitar 28 derajat Celcius dan penggantian air baru yang lebih sering.
Garam dapur dapat dikonsentrasikan dengan 1-10 promil selama 10-60 menit. Penyakit keempat yaitu penyakit bintik putih dan gatal ataupun yang disebut dengan trichodiasis, yaitu penyebabnya dan gejalanya yang pertama itu ikan yang sering seakan lemah dan selalu timbul di permukaan air. Yang kedua, terdapat bintik-bintik berwarna putih pada kulit, sirip, dan insang. Untuk panennya, yaitu pemanenan ikan lele ini di kolam dapat dilakukan dengan cara panen total, yaitu panen sortir adalah dengan memilih ikan layak untuk dikonsumsi sesuai dengan keinginan pasar. Panen total biasanya dengan menambahkan ukuran ini agar ikan dapat dipanen semua dengan unsur ukuran yang sesuai dengan keinginan pasar. Permasalahan dan solusi dalam aplikasi teknologi bioflok. Yang pertama itu probiotik. Untuk membentuk flok, probiotik yang digunakan harus spesifik. Oleh karena itu, bakteri yang digunakan harus dari kelompok bakteri heterotrof. Dari kelompok Bacillus terdiri dari Bacillus subtilis, yaitu Bacillus licheniformis, yaitu Bacillus megatherium, dan Lactobacillus, dan dari kelompok fotosintetik yang terdiri dari Rhacodobacter dan Rhodosiphilum. Dalam analisis usaha, di dalam dunia bisnis, analisis usaha merupakan kegiatan yang sangat penting, yaitu analisis usaha tersebut dapat diketahui dari beberapa besarnya keuntungan usaha tersebut. Analisis usaha lele sangatlah bervariasi dan ini disebabkan oleh perhitungan biaya operasional yang dipengaruhi oleh besarnya unit usaha, alat dan bahan yang digunakan yaitu serta lokasinya dan besar biasa yang tercantum dalam analisis usaha ini terdapat berupa setiap waktu menurunkan kondisi besar usaha serta pasarannya. Contoh standar prosedur operasional praktis budidaya ikan lele. Yang pertama, bersihkan bak dan jemur selama sekitar 12 jam, isi bak dengan air sumur tingginya 70 cm, hidupkan aerasi terus-menerus, dan seterusnya. Untuk persiapan benih yaitu cek kesehatan benih, ukur panjang benih, hitunglah jumlah benih puasa selama 24 jam. Untuk pengelolaan pakannya, persiapkan pakan yaitu yang kedua pemberian pakan 2 kali per hari yaitu dengan respon 2-5 menit. Untuk pengelolaan air medianya, yang pertama identifikasi air yang baik, yang kedua indikator ketidakstabilan air, yang ketiga penggantian air. Baik, mungkin sekian yang boleh saya presentasikan mengenai sistem bioflok budidaya pada lele. Terima kasih saya ucapkan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang telah membuat penjelasan mengenai budaya ikan lele sistem bioflok. Sumber acuannya dapat dilihat di pemaparan ini. Sekian saya ucapkan terima kasih.